Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri. Itu pada kajian usul fikih muamalat. Yang mana kali ini kita sudah memasuki pada pembahasan asyarikah, ya, faslun fis syarikati. Atau yang lebih familiar kita sebut dengan syirkah, ya, akad syirkah. Wahia lughatan secara etimologi yaitu al-ikhtilatu, campur, bercampur. Wa syar'an subutul haqqi, tetapnya hak ala jihati suyu, dari sisi untuk asyuyu, ya, mengembangkan, fi syai'in wahidin, pada sesuatu yang satu, lisnaini, pada dua orang, fa aktsara, atau lebih. Jadi tetapnya hak yang berdasarkan untuk, ya, mengembangkan pada sesuatu, pada barang sesuatu. Nah, itu dimiliki oleh dua orang atau lebih. Gampangnya sih syirka di sini ya kerjasama antara dua orang, ya, atau lebih dalam hal permodalan. Walis syarikati khamsu saraito. Jadi pada akad syirka itu dia memiliki 5 syarat. Yang pertama, antakuna syarikatu ala nadin. Syarat yang pertama, syarika itu harus berbentuk mata uang. Ainakdin mata uang, minad darahimi wad dananiri, berupa dirham dan dinar. Nah, kenapa misal di sini disebutkan dengan dirham dan dinar? Ya karena pada masa itu mu'alif menulis melihat konteksnya. Konteks pada waktu itu alat tukar itu menggunakan dirham dan dinar. Kalau misal kita terapkan di Indonesia dengan uang rupiah. Wa in kana maghsyusyaini wastamarra rawajuhuma fil balad. Dan keduanya dirham dan dananir, ya, atau dinar-dinar, ya, itu harus dicampur dan lakunya di dalam suatu negara itu masih tetap, ya, rupiah, dinar-dinar, dirham tetap berlaku. Wala tasikhu fi tibrin wa khuliyin wa sabaik. Nah, akad syirka itu dia tidak sah pada emas-emasan, ya. Tibr itu emas yang disimpan gitu loh. Wa khuliyin, emas yang dijadikan sebagai hiasan. Wa sabaik, sama, ini model-model emas, ya. Wa takunu syarikatu aidon 'alal misli. Syarikah juga yaitu harus sama, ya. Antara misal kan syirka itu kan dua orang, ya. Jadi harus sama. Misal Zaid sama Umar, ya harus sama modalnya gitu loh, dikumpulkan. Kalau hentoti seperti gandum. Illal muttaqawwima, kecuali barang yang bisa dihargai seperti al-urud. Al-urud ini barang dagangan, ya. Minasia, berupa pakaian, wanahwiha, dan yang sepadannya. Itu jadi syarat yang pertama dari syirka itu harus berupa mata uang, ya, berupa dirham atau dinar atau apapun itu. Tapi ntar di sini harus misal, harus sama, ya. Ente mau menggunakan apa? Mau menggunakan dirham, ya dirham. Berarti Zaid ketika mau mengadakan akad syirka sama Umar, ya berarti Zaidnya pakainya dinar,
ya Umarnya pakainya dinar gitu. Jadi harus misal, harus sama. Nah, makanya di sini syarat yang kedua, wasana ayat tafiqa fil jinsi wan nau. Jadi harus sama dalam jenis dan macamnya. Nah, di sini makanya fala tasihhu asyarikatu fi dzahab wad darahim. Tidak sah ya. Syirka itu dahab dan dirham. Wala fi sahihin wa mukassarin, dan tidak sah juga itu pada barang yang sahih, yang keras, wa mukassaratin, dan yang pecah. Wala fi hintatin bayda wa hamra, dan tidak sah juga pada gandum yang putih dan yang merah, tidak sah. Jadi harus misal, harus sama. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ayyahtalitu al-malaini bihaitsu la yatamayyazani. Jadi hartanya itu harus dicampur, di mana kedua hartanya itu dia tidak bisa dibedakan. Ketika sudah dicampur, tidak bisa dibedakan. Itu syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat, ayya'adzana kullu wahidin minhuma, salah seorang dari syarikain itu memberi izin li sahibihi kepada temannya fit tasarruf, di dalam tasarruf. Ketika uangnya sudah dicampur, nah misal Zaid sama Umar ya. Nah, kemudian Zaid memberi izin kepada Umar untuk mentasarrufkan harta tersebut, diolah ya, dikelola. Fa idza adzina lahu fihi, ketika misal sahibi ya telah diizinkan fihi di dalam tasarruf, tasarrufa, maka sahibnya bertasarruf bila dororin, dengan tanpa bahaya. Fala yabi kullun minhuma nasiatan, maka tidak boleh menjual ya dari setiap keduanya nasiatan dalam penjualan yang bersifat tempo. Jadi di sini tidak boleh. Tempo itu nanti bayarnya. Wala bi ghairi naqdil balad, dan tidak boleh juga menjual dengan mata uang yang selain daripada negara yang dihuni oleh sahibihi, oleh Umar dan Zaid tadi. Misal kita di Tunis, ya mata uangnya menggunakan dinar. Tapi menjual barangnya, syarikahnya menjualnya dengan misal dirham atau dolar atau rupiah, ya tidak boleh. Jadi harus melihat mata uang negara tersebut ya. Wala bi ghubnin faghisin, tidak boleh juga dengan adanya kerugian yang sangat ya. Jadi yang misal karena alasannya yang penting laku, kemudian menjual dengan harga yang murah, tapi menyebabkan kerugian yang sangat besar, itu tidak diperbolehkan. Wala yusafiru, dan si sahib ya, siapa ini misal ya bisa yang akan mentasarrufkan itunya ya. Jadi dia tidak boleh pergi dengan membawa harta al-mustarok yang dimiliki bersama. Jadi boleh membawa pergi ketika kapan? Illa bi'idnin, kecuali mendapatkan izin. Fa in fa'ala ahadus syarikain, kalau salah seorang dari syarikan itu melakukan manuhiya anhu, apa yang dilarang anhu daripada fa'al, maka lam yasih fi nasibi syarikihi, maka tidak sah pada bagian syariknya itu ya. Wa fi nasibihi, dalam bagiannya itu ntar terdapat kaulan tafriqus shafaqah, yaitu terdapat pendapat yang berbeda dalam menyikapi permasalahan apa sih fa'ala ahadus syarikaini manuhi anhu ini ya. Jadi arti kaulan tafriqus shafaqah ini, jadi dalam satu permasalahan ulama itu berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang mengatakan tidak boleh. Wal khamisu ayyakuna ribhu wal khusranu ala qadril malaini. Jadi yang kelima yaitu adanya untung, adanya kerugian, itu dilihat kadar daripada kedua harta tersebut.
Sawa'un tasyawa'a syarikani fil amal, baik itu sama di dalam syarikah, sama syarikahnya di dalam amal, fil malil mustarok, di dalam harta yang dimiliki bersama, au tafawata, atau berbeda. Nah, tapi di sini fa inishtaroto, kalau keduanya ya asyarika ini itu mensyaratkan sama firribhi di dalam bati ma'atafawutil malaini, di samping ngasih modalnya itu berbeda, awaksuhu atau sebaliknya, maka itu lam yasih, tidak sah ya. Jadi kalau misal ntar ini berarti dikembalikan ke modalnya gitu loh. Jadi untung atau ruginya dilihat siapa modal yang lebih besar, siapa modal yang lebih kecil. Wasyarikatu aqdun zaizun minat torfaini. Syarikah itu merupakan akad yang diperbolehkan dari dua orang, minat torfaini, atau faaksar atau lebih. Wahina idin ketika itu walikulli wahidin minhuma, maka bagi setiap salah seorang daripada syarika ini fashuha, maka boleh dia untuk merusak daripada syarikahnya itu matasya'a, sekarepe ya, sekehendak dia, wayan azilani an tasarruf bifasrihima, dan mencabut tasarrufnya dengan sebab merusak syarikah ini. Wa mata ahaduhuma, dan kapan salah seorang dari syarikahnya itu mata, meninggal, au junna atau gila, au uhmi ali atau ayan ya, batolatil ke syariatu, maka syarikahnya itu batal. Nah, di sini pada akad syarikah yaitu terdapat 5 syarat yang harus terpenuhi ketika mau mengadakan akad syarikah. Itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.